Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik ibu-ibu sekalian, sore ini kita lanjut tafsir juz amma perkata. Masih surat Al-Ahzab. Kemarin sampai ayat sudah selesai perkatanya. Baik, diulang lagi. Coba, tabat apa artinya? Yada Abi Lahab. Watab. Ma'agna anhu. Tidak bermanfaat. Maluhu. Wa ma kasab. Apa yang ia usahakan sini apa? Terus sayaslah kelak dia akan masuk naron neraka. Zata lahab wa mro'atuhu. Siapa namanya? Al-Awra binti Abu Lahab sendiri nama aslinya apa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Terus umrat Hammalatal Hattab.
Apa? Pembawa kayu bakar. Fi jidiha. Di lehernya siapa? Di lehernya istri Abu Lahab. Fi jidiha hablum. Tali mim masad. Dari sabut yang dipintal. Sampai itu kemarin? Baik. Kita ulang sesarengan surat Al-Lahab. Diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Taib. Sekarang lihat artinya. Binasalah atau celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma agna anhu malu wa ma kasab. Dan sesungguhnya dan tidaklah berfaedah bermanfaat hartanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya menjadi pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya itu ada tali dari sabut, mim masad, yaitu sabut. Baik, sekarang coba baca dulu di buku. Mana si Mbak Mursi mana? Nah. Baca tafsirnya.
Tafsir surat Tabbat. Ada? Sudah. Baca. Abu Lahab adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besar permusuhannya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak mempunyai agama dan tidak memiliki rasa perlindungan kepada kerabat dekatnya. Terus? Semoga Allah membinasakannya. Maka Allah mencelanya dengan celaan yang sangat keras yang menyebabkan penyesalannya hingga hari kiamat. Iya. Dia Sekarang lihat. Bedanya Abu Lahab dan Abu Thalib. Di catatan situ. Abu Lahab ada Abu Thalib. Kalau Abu Lahab ini kafir, dan memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau Abu Thalib juga kafir, namun membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bedanya. Keduanya sama-sama paman Nabi. Oh, membela ya. Dah. Jadi yang satu bela Nabi, yang satu memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus baca lagi di bawahnya. Dia berfirman, binasalah kedua tangan Abu Lahab, yakni binasa dan celakalah kedua tangannya. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya dia akan binasa, yakni tidak akan beruntung selama-lamanya. Baik, lihat. Pada ayat pertama ditulis ayat pertama. Sekarang ditulis dulu judulnya, penjelasan ayat. Penjelasan ayat. Ayat pertama menunjukkan tangan Abu Lahab celaka. Dan dia tidak akan pernah beruntung selamanya. Dan dia tidak akan pernah beruntung selamanya. Terus di bawahnya lagi baca lanjutannya. Firman Allah Ta'ala, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya, yakni tidak bermanfaat apa yang dimilikinya disebabkan ia melampaui batas dengannya. Firman Allah Ta'ala, dan apa yang ia usahakan, yakni apa yang ia usahakan tersebut tidak akan mampu menolak azab Allah jika sudah menimpa kepadanya. Nah, lihat, tulis lagi. Ayat kedua menunjukkan bahwa
harta dan usaha Abu Lahab. Ayat kedua menunjukkan bahwa harta dan usaha Abu Lahab tidak bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka. Tidak bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka. Terus lanjut lagi. Firman Allah Ta'ala, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yakni api neraka akan meliputinya dari segala arah. Taib, ditulis lagi. Ayat ketiga menunjukkan bahwa Abu Lahab akan masuk neraka. Ayat ketiga menunjukkan bahwa Abu Lahab akan masuk neraka. Dan api akan melahapnya dari segala penjuru. Dan api akan melahapnya dari segala penjuru. Terus wamro'atu, lanjut lagi. Dia dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Ia juga sangat sengit permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Ia dan suaminya saling menolong dalam berbuat keji dan permusuhan, suka berbuat kejahatan dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyakiti Rasulullah SAW. Ia mengumpulkan dosa-dosa di atas punggungnya seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar. Allah telah menyiapkan sesuatu yang akan melilit lehernya, yaitu tali yang terbuat dari sabut. Atau maknanya adalah perempuan tersebut di neraka nanti akan membawakan kayu bakar untuk suaminya dengan mengikatkannya di leher dengan tali yang terbuat dari sabut. Baik. Sekarang pengertian, tulis. Pengertian istri Abu Lahab membawa kayu bakar. Pengertian, masih penjelasan ayat ya. Pengertian istri Abu Lahab membawa kayu bakar. 1. Istri Abu Lahab sering melakukan namimah. Istri Abu Lahab sering melakukan namimah atau adu domba. Namimah itu kayak gini. Tes. Lihat. Ini ada 3 orang. A. Ini cerita ke B. Ceritanya itu tentang C. Terus yang B ini lapor ke C. Akhirnya mana yang konflik? Tungkaran yang mana jadinya? Hah? C dan A ini artinya tukaran, ini bertengkar. Berarti yang lakukan namimah yang mana? B, ini mulut ember. Konflik. Tuh, gara-gara dia bawa berita ini. Kalau ini diam-diam aja nggak jadi tukaran kan? Iya toh? Namun ini mulut ember nih kayak gini. Tuh. Berarti posisi yang namimah itu mana? Ini yang dosa nih. Kalau dia nggak lapor C kan sudah aman-aman aja kan, nggak konflik. A cerita ke B tentang apa? C.
Namun si B ini lapor ke C. Akhirnya C dan A ini tukaran, konflik. Yang namimah yang mana? Oh, B ini. Mulut apa ini? Nah. Tuh. Ditulis itu, Bu. Namimah itu gimana ceritanya? Tulis lah. Atau kasih nama orang gitu, apa gitu. Gambar itu, gambar, ayo. Itu namimah, itu cerita namimah. Terus ditambah keterangan, ini B, ini mulut ember. Nah, wes. Mbak ditulis tak? Nah, sudah apa? Berarti kerjaannya kayak ngono ya. Terus yang kedua, tafsiran kedua. Istrinya Abu Lahab sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilewati Rasul. Sering apa? Meletakkan duri di jalan yang sering dilewati Rasul. Jadi kayu bakar tadi itu ibaratnya dia taruh sesuatu yang ganggu di jalan. Terus yang ketiga, istri Abu Lahab dikenal sombong. Istri Abu Lahab dikenal sombong. Dan ia berkeinginan menginfakkan kalungnya. Dan ia berkeinginan menginfakkan kalungnya. Dan hasilnya digunakan untuk mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Digunakan untuk mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika lanjutan ayat nanti diceritakan tentang Fiji dia hablum min masad. Tadi kalungnya itu diganti nanti dengan kalung berupa api nanti di neraka. Terus baca lagi lanjutannya. Bagaimanapun artinya, yang jelas dalam ayat ini terdapat salah satu tanda keagungan Allah, yaitu Allah telah menurunkan surat ini terkait dengan diri Abu Lahab dan istrinya, padahal keduanya belum meninggal dunia. Tetapi Allah telah menyebutkan bahwa keduanya akan disiksa di dalam api neraka, dan ini merupakan sebuah kepastian. Salah satu indikasinya adalah bahwa keduanya memang tidak masuk ke dalam agama Islam. Maka terjadilah sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Baik, sekarang tulis faedah dari surat Al-Lahab. Faedah dari surat Al-Lahab. Satu, Allah telah menetapkan Abu Lahab akan binasa. Allah telah menetapkan Abu Lahab akan binasa. Yaitu dia dan istrinya akan masuk neraka. Yaitu dia dan istrinya akan masuk neraka. Terus yang kedua,
hubungan keluarga dapat bermanfaat jika dibangun di atas iman. Hubungan keluarga dapat bermanfaat jika dibangun di atas iman. Tadi siapa yang punya hubungan keluarga? Abu Lahab dengan Rasulullah SAW. Itu kan gak manfaat. Rasul gak bisa nolong pamannya karena pamannya gak masuk Islam. Kecuali kalau pamannya masuk Islam baru nanti akan ditolong. Maka diperintahkan untuk dakwai keluarga yang belum masuk Islam tadi. Terus yang ketiga, anak merupakan hasil usaha orang tua. Anak merupakan hasil usaha orang tua. Apalagi orang tua mendidik dengan baik. Apalagi orang tua mendidik dengan baik. Maka pasti pahalanya akan mengalir pada orang tua. Maka pasti apa? Pahalanya akan mengalir pada orang tua. Terus 4, harta dan keturunan tidak bermanfaat. Harta dan keturunan tidak bermanfaat bagi orang yang tidak beriman. Namun, tulis namun. Harta jadi manfaat besar jika dipegang oleh orang beriman. Jika dipegang oleh orang beriman. Lihat hadisnya. Al-malu soleh li rajulis soleh. Al-malu solihu lirrajulis soleh. Harta yang baik itu kalau dimiliki oleh orang-orang yang baik. Berarti kalau harta ini dipegang oleh orang yang jelek, maka hartanya jadi jelek lagi karena dimanfaatkan untuk maksiat. Ini karena sebab hartanya dimanfaatkan untuk kebaikan. Baik, sampai nomor 4 situ ya. Sampai nomor 4. Masih sampai lebih dari 10 faedah nanti. Ada pertanyaan? Pengumuman nanti tanggal 6 dan 7 itu hari Rabu kalian Kemis ada daurah. Tolong yang mau ikut daftarkan namanya. 6, 7 Maret, Rabu, Kemis.
Kemisnya tanggal merah, Rebunya dari Rebu sore. Yang mau ikut nanti kajiannya itu membahas kitab Al-Kabair, dosa besar, dan kitab Al-Qawaidul Arba. Sampai Kemis nanti sampai sore. Nanti daftarnya pekan depan aja ya. Oke, masih ada waktu minggu depan. Nanti 6-7 Maret. Baik, itu saja yang kita bahas. Monggo setelah ini makan malam kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.